tentang PSBB bro. You covered it all, upside down, 360. Lu udah wawancara siapa, termasuk juga Pak dari Anies gugus sudah, tugas itu, gugus Pak tugas Anies sudah. Iya. Semua udah. Nah, katanya kan ini PSBB mau dilonggarkan. Setuju atau enggak lu bro? Setuju. Setuju ya? Kalau gue setuju. Gini, sebenarnya mengatakan setuju aja nih. Ini banyak ya? Iya, lu ngerti kan maksud gue kan? Gue tuh ngomong setuju aja nih, ini aja ngeceplos gitu. Padahal ketika mau ngomong setuju aja sama lu aja tuh, otak gue langsung gitu. Setuju apa nggak? Setuju apa nggak? Setuju apa nggak? Tapi gini bro, gold standarnya adalah orang-orang di rumah sampai tidak ada penularan, tutup semuanya, selesai. Itu gold standard. Masyarakat kita nggak punya privilege seperti gue dan lu, bro. Gue kemarin ngobrol sama Pak Juliari Batubara, Pak Mensos. Keren banget bro. Terutama yang section yang itu tuh, orang tidur gantian. Gue ngalamin yang sama waktu gue di DKI, itu di Kecamatan Tambora. Saking sempitnya, mereka gantian tidurnya. Dan katanya itu benar. Emang bener, gue ngalamin sendiri kok. Nah, itu yang dia ngomongin sama lu tuh bener. Nah sekarang kalau kita taruh, kalau lu ada di posisi itu, pilihannya, gua keluar kena COVID, atau gua di rumah, mati gua, lapar, nggak makan, anak ada 6 misalnya. Nah, people will go out pasti. Makanya PSBB di Indonesia tidak berjalan dengan baik dan benar, nggak bisa 100% sempurna gitu. Dan terus itu, dan yang paling kena kan adalah sebenarnya middle up juga paling kena, bisnis hancur. I just heard that bahwa tabungan uang di bank Indonesia, seluruh Indonesia, itu menurun. Oh, menyusut ya? Iya, karena orang-orang harus bayar gaji pakai tabungan mereka sendiri. Now question is, what is the choice? Gue gini ya, bro, ini gue takut salah nih ngomong nih. Gue tidak mengatakan melonggarkan PSBB itu benar. Cuman gue masih belum dapat alternatif lain gitu. Kecuali kalau PSBB tetap dijalankan. BLT dinaikkan. Orang di rumah happy. Gitu. Amerika, BLT-nya $2.500, Pak. Satu orang. Iya. Nah, di kita. Belum nyampe. Jadi, pertanyaan lu nih menjebak gitu. Karena tapi gue seneng dapat really off the cuff response dari lo, bahwa ya nggak usah pakai mikir. Memang kalau dilihat nggak sustainable, tapi memang harus dihitung betul sih bro, dari segi jumlah penularannya seperti apa. Tapi itu yang ahli-ahli lah. Nah iya. Nah sekarang pertanyaan gue kan adalah kalau tidak dilonggarkan gimana? Ekonomi kita gimana? Nah nih sebentar, ekonomi. Okay. Kalau lu Presiden Deddy Corbuzier. Gue presiden nih. Gimana caranya ngidupin ekonomi habis 3 bulan ini jebol seperti sekarang? Gue pengen tahu 3 langkah utama lo menghidupkan ekonomi kembali setelah COVID-19. Presiden DC. Pajakin yang besar sekali buat barang-barang dari Cina masuk ke Indonesia dan dari negara lain. Gedein aja pajaknya. Tapi kan belum tentu itu kebijakan yang benar karena ada hubungan internasional yang akan terganggu. Tapi kan kita melupakan hal itu ya. Di sini kita ceritanya kan punya power kan, ceritanya kita punya power. Pajakin yang besar. Itu bawa revenue buat kita. Supaya UMKM kita bisa maju bersaing dengan mereka. Kemarin gue beli tongsis merek Xiaomi. 270.000 Pak. Bagusnya luar biasa Pak. Cungko Pak. Bagusnya luar 270.000 Pak. Gimana UMKM kita bersaing dengan itu? Nggak bisa gitu. Gimana? Jadi kalau gue jadi presiden mungkin pajakin yang besar supaya bisa ngasih kita income. Nah, uang pajak tersebut berikan ke UMKM. Berikan ke UMKM. Yuk naikin. Pak, baju batik aja itu ada yang buatan Cina. Ada. Dan bagus. Gue udah lihat Mas. Ya kan? Dan bagus kan? Bagus kan? Harganya Pak.
Harganya lebih murah. Nah iya Pak, lu tau nggak ya di Sumatera? Ada satu tempat di Sumatera, dia tuh jual batik tulis menggunakan orang-orang difabel. Dia jual satu batik 400.000 Pak. Yang di Cina bisa 100.000 Pak. Iya. Akhirnya di Cina dibeli. Gini ya, gue tidak anti Cina ya, gue nggak anti Cina. Tapi justru kita gunakan kekuatan produk-produk Cina ini gitu. Silakan masuk ke Indonesia. Yuk kita naikin pajaknya, gedein UKM. Atau berbalik Pak. Atau kita seperti Singapura. Singapura nggak punya produk sendiri kan? Trading aja dia. Iya, Singapura semuanya trading. Ya udah, lupain aja UMKM-nya. Masukin aja barang-barang dari luar yuk. Iya. Masukin barang-barang dari luar. Dia jasa aja, service. Iya. Tapi bisa nggak nih Indonesia segede gini nih diajari seperti itu kan nggak semudah Singapura loh. Ya udah masukin aja barang-barang, ayo masukin. Atau bikin aturan, lu mau masukin barang di sini, lu taruh duit segini, rakyat pendidikan dinaikin. Tapi kalau menurut gua gampang ngomong Pak. Karena saya tidak ada duduk di kursi presiden. Bener gak sih? Kalau mengenai lapangan kerja gimana bro? Misalnya lu punya orang kuasa, nih kan karyawan gym di rumah ini, itu kan mereka nggak ada mata pencarian, penghasilannya berkurang. Ada nggak kebijakan yang menurut lu efektif banget untuk kasih teman-teman kita ini mata pencarian penghasilan? Kasih teman-teman kita ini mata pencarian. Oke. Kan sebenarnya gini bro, ini menarik. Balik lagi sama kayak tadi. Kalau kita import barang dari luar, artinya kita pembeli. Iya. Gitu ya. Oke. Gimana kalau kita importnya pretelan? Oke. Gitu. Jadi assembly. Ya. Gimana kalau tongsis Xiaomi boleh masuk Indonesia, tapi pretelan? Enggak udah langsung jadi tongsis. Terus dia punya mitra di sini. Dan dia harus punya mitra di sini, build up di sini. Ini buka lapangan pekerjaan yang gila banget. Itu konsepnya Om William Surajaya tuh. Nah. Waktu dia deal sama Toyota. Bahwa dia bilang boleh gue jualin mobil Toyota di sini, tapi gue pengen ada pabriknya di sini. Pengen ada pabriknya di sini. Jadi impornya tuh CKD, completely knocked down. Jadi parts-parts saja terus di-assemble. Di-assemble, betul. Tapi ini bukan mobil aja, tapi semua barang-barang. Tapi semua barang-barang. This microphone, I don't know. Maybe this is China. Jungkol lah ini Pasti. kalau ngeliatnya nih. Lu mau tulis, kan made in America, create by America kan, Iya. made in-nya kan China kan. Iya. Tapi kan when we buy this datang, ini begini loh bentukannya udah. Iya. Tapi kalau kita datangnya pretelan, Pak, itu membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa buat masyarakat kita di Indonesia. Nah, yang menengah ke atasnya, kita ajarin jasa, Pak. Service industry. Service industry. Indonesia ini kurang sekali service industry. Create konten kayak lo gini bro. Why not? Create Iya. content. Ada bisnis-bisnis menurut gua yang Indonesia masih bisa jalan. Yang memang harus human to human. Iya. Salon? Iya, itu sih keren. Bro. Kita spa Spa, dengan salon? protokol COVID, salon dengan protokol COVID. Iya. Itu gila banget. Susah lah. Kalau kita mau bikin barang nyaingin Cina tuh. Tapi kita ya menurut gua kalau untuk artistik, budaya nggak kalah kita. Iya, tapi batik dibuat di Cina kan, Pak. Ya kalau udah bicara mengenai mass production kita kalah. Nah. Tapi kalau misalnya betul-betul satu, terus dibikin kayak unik, kayak lukisan gitu, masterpiece. Basic lagi jasa lagi, Pak. Basic lagi jasa lagi membuat itu sebagai jasa, bukan industri produk besar-besaran dong, bro. Begitu industri produk besar-besaran kita nggak siap. Yeah. Okay, we're at the end of the show karena dibatasin waktunya. Saya sih nggak batasin. Pesan-pesan penutup dari Bro Deddy. Keadaan kita sekarang, what's the wisdom yang kita bisa dapat, makna, hikmah dari COVID-19 ini dan gimana menyemangati rekan-rekan kita yang menghadapi kesulitan. Sebenarnya ketika COVID-19 itu datang di dunia, gue melihat ini awalnya sebagai hal positif. Awalnya. Nah ini mungkin
pernyataan gue agak-agak membingungkan gitu ya. Karena dengan adanya COVID, Pak. Anyway, baru aja ada berita UFO sighting di California. Oh iya, Ya, you know that. Roswell ya. Ya. Mungkin habis ini udah COVID, riot. At the end, the aliens come. You all, the chimpanzee, you ruin the world. You have been entrusted and you rule the world. Let me just finish this gitu kan endingnya kan. Sorry. Gue tadi blank dapet gitu. Gue melihat, karena ini nyambung. Gue melihat COVID itu di awal adalah suatu hal yang positif. Karena dengan adanya COVID, kita musuhnya satu. Bersatukan kita. Iya. Dulu kita meributkan tentang radikalisme. Ya pasti sampai sekarang masih ada. Ya, radikalisme, suku, beda agama, beda politik, ribut seperti itu. Tiba-tiba semuanya terdiam. COVID. Udah nih. Mau agama lu apa? COVID. Bersatukan. Iya. Cebong kampret? COVID. Semuanya COVID. Udah. Itu yang dulu gua harapkan. Ternyata makin lama COVID-nya nggak hilang-hilang, keluar lagi. Masalah ini keluar lagi. Masalah rasisme George Floyd keluar. Radikalisme katanya berita China sama Amerika. Oh my God, I think Saudi sama. Do you think there will be war? Ya, takut lah kalau melihat begini semuanya. Tapi do you think there will be war, Pak? I hope not. Tapi hope is not a strategy. Jadi kita. Atau Trump akan bikin deal with Xi Jinping? Feeling gue sih semuanya akan come up to senses begitu mereka dihadapi kepada satu pilihan yang sangat sulit ya. Karena war itu nggak main-main loh bro. Ini when you start a war. Yeah, but it's Trump bro. Ya, Trump juga akhirnya kan dia businessman kayak kita bro. Iya sih. Dia kan ngelihatnya what is beneficial buat Amerika kan. Kalau perang menurut gue it's like the worst of worst scenario. Dan no turning back. Perang ini kan zaman sekarang udah kita ngomong bukan hanya mengenai nuklir, kita bicara mengenai bio threat, bio security. Ngeri sih bro. Iya ngeri. Ya kayak Korea Utara, Korea Selatan, satu di backup Amerika, satu di backup Cina kalau nggak salah kan. Ya, jadi memang ya I don't know. Gua sih nggak pengen ada perang, tapi gue boleh nggak gue nanya sama lu? Boleh. Oke. Kalau perang, Indonesia harus ngapain? Indonesia ini unik nih, karena kita tuh teman sama siapa. Nah, ya, tapi kan apakah kita akan stay di posisi berteman dengan siapapun atau kita akan memihak satu? Kita nggak punya luxury untuk memihak karena kita ini posisinya secara baik itu geografis, baik itu kultural, kita ini di tengah-tengah, Chief. Kita temannya Amerika, kita temannya Cina, kita temannya Rusia, kita temannya Saudi. Terus juga kita ini punya secara geografi di tengah. Kalau ada apa-apa nih antara Amerika sama China, kalau kita nggak hati-hati kita bisa habis. Jadi mestinya menurut gua kita harus proaktif. Dan gimana caranya proaktif? Nah ini yang Indonesia selama ini nggak terlalu memainkan perannya di dunia internasional. Padahal kita ini dengan populasi keempat terbesar dunia, demokrasi ketiga, kita ini diperhitungkan loh. Sangat diperhitungkan. Jadi kalau kita tampil, come on guys, ini bisa diselesaikan baik-baik. Yuk kita semua ke Bali, gua traktir lu semua, kita bicarain ini dengan baik-baik, bikin summit di Bali, ajaklah. Dengan diperakarsai oleh Indonesia. Iya, orang Indonesia. Do you think mereka akan mau? Pastilah. Do you think so? Pasti, karena Indonesia ini selama ini kan diam. Tapi begitu kita exert leadership, kayak waktu dulu zamannya Bung Karno. Soekarno. Iya kan, semua dengar. Kongres Amerika aja dengar kita ngomong mengenai konsep Pancasila. Gue lihat kemarin ada foto Pak Soekarno lagi ngejewer hidungnya wartawan dari Amerika. Iya. Ini kalau betul, kita dianggap karena bangsa besar. Kita sekarang ini aja mungkin for the right or wrong reason kita lebih banyak fokus ke dalam internal, tapi begitu kita keluar kita didengar bro. Karena kita punya budaya, kita punya suku bangsa yang sangat kuat, Bhinneka Tunggal Ika.
gue sih yakin kalau kita keluar ngomong kepada dunia internasional mereka dengar. Dan pengalaman kita ini kan luar biasa. Negara yang dipikir bakal pecah terus tahun 1998 krisis. Gue nih pengen cerita untuk pertama kalinya nih di depan Deddy Corbuzier adalah gue tuh dikasih tahu sama satu konsultan asing waktu gue mulai bisnis tahun 97-98. Dia bilang gini, come on, don't waste your time. Indonesia, the country is too big, too diverse, too many islands. $600 per capita per annum. Full-fledged democracy, it will not work. Indonesia will disintegrate. Jadi dia anggap kita bakal terdisintegrasi gitu setelah 20 tahun later, this is where we are. Bisnis yang gua develop, alhamdulillah bisa jalan. Berarti kita tuh punya daya tahan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi orang kan ngomong mengenai supply chain nih, Chief. Selama ini supply chain taruh di China semua, kenapa? Cost, murah. Yang persis sudah bilang. Tapi orang nggak mikirin mengenai risk, mengenai resiliency. Murah tuh dulu loh. Sekarang mahal. Iya. China kan sekarang udah gila. Naik. Tapi sekarang orang akan mikir, gue taruh di China ini, iya oke, murah, produktif. Tapi resikonya, terus ketangguhannya gimana? Di Indonesia ini. So you're talking about moving that to Indonesia? I think it's only natural, dan kita akan fight sama Vietnam dan Thailand dan ekonomis lainnya untuk grabbing that. Karena akan ada rebalancing daripada supply chain. Menurut gue Indonesia kalau kita nggak ambil kesempatan ini, kita bego banget. Kita ambil, kita bilang, hey Indonesia ini 1, stabil. 2, lihat aja dampak ekonominya. Jelek-jelek gini, kita nomor 2 setelah Cina loh. Sekarang kan baru keluar Indonesia, Morgan Stanley yang ngomong. Indonesia yang paling selamat nomor 2 setelah Cina. Krisis ekonomi kita nggak minus loh. Yeah. Belum minus. Yeah, belum minus. kita masih naik berapa? 3% apa nggak berapa gitu? 2,9. Orang minus, kita 2,9. Anyway, terakhir prediksi dari Bro Deddy nih, kapan nih Indonesia dengan COVID-19 terus ekonomi, kira-kira perlu berapa lama Indonesia bisa pulih nih dari COVID-19? Ini pertanyaan yang harusnya brother duduk di salah satu jabatan pemerintah dan bertanya pada sahabat-sahabat kita di sana, strateginya apa? Karena kalau lu nanya gue, jujur aja, everything changes by second, Pak. Everything changes by second. Jadi harusnya kalau yang tadi kita omongin semua terus bisa dijalankan dengan cepat, bisa dilakukan dan gampang. Kalau gampang, setahun balik. Kalau gampang loh ya. Tapi kan kita nggak tahu politik di atas sana seperti apa kan. Kita mau nyetop Cina juga, kita mau majekin Cina, kita juga pasti mikir juga gitu kan. Wah ini ada positif negatifnya, nanti gimana ini begini kan. Ada retaliasi. Nah itu kan pasti gede. Tapi kalau enggak, worst case-nya bisa 5 tahunan, Pak. Worst case-nya tuh amit-amit 5 tahunan. Dan kalau 5 tahunan, menariknya akan banyak orang jatuh miskin, tapi akan ada orang-orang kaya baru nanti. Iya. Yang bisa adaptasi. Jadi setahun itu V-shape recovery, kalau 5 tahun itu U-shape. Karena panjang, iya. Dan akan ada orang kaya baru, tapi akan banyak orang yang termiskin. That's what happened with Amazon. Iya. Gila sekarang. Tadinya setelah 9/11 kan, Amazon itu tiba-tiba meledak seperti itu. Apa mungkin platform-platform online? Kita punya teman-teman ini ya, unicorn ini. Nah ini kan ya let's pray for the best aja, bro. Oke. Guys, netizen yang budiman,
Kita udah lihat dari awal obrolan keren banget. Cuman Bro Deddy tapi Corbuzier. gini, gue selalu ingin menutup gini. Saya orang bodoh. Omongan-omongan saya bodoh semua. Nggak usah didengerin. Itu cuman Salah, karena dia seorang yang cerdas, humanis, dan berpikir secara logis dalam dunia bisnis. Ini open for business, jadi gebrakan baru, inspiratif yang Bro Deddy lakukan ini akan tercatat ya. Karena nobody would bet 10 tahun lalu, waktu gue ketemu lo di one of your show, that you be bigger than TV. Itu nomor satu. Nomor dua, menurut gue, sekarang orang kan biasanya pengen punya TV show. Tapi sekarang orang pengen ada di Deddy Corbuzier Show. Jadi, bro, anyway, before you close this, I want to say thank you very much for you. oh thank you so much. Enggak, seriously, thank you very much for you. Gue yang makasih. Enggak, gue terima kasih. Do you know why? Kenapa? Do you know why? You're a tipping point on my podcast. You're a seriously. You're a tipping point. Jadi pada saat itu, ini bro, ini terakhir banget ya. Sorry, ini taking time ya. Terakhir banget ya. Pada saat gue bikin podcast, gue punya cita-cita. Bisa nggak ya, gue ngundang orang-orang atau pejabat atau yang punya, you know, nama di sana gitu, untuk datang ke podcast gue, ke daerah gue yang komplek dan mau datang. Gitu, Mau lah bro. Iya, tapi kan you know lah, kita kan Sekarang lu tahu nggak, kalau gua pejabat publik, gua ingin ngomong sama masyarakat, harus gua ke datang tempat ke lu. Deddy Corbuzier Betul, Show. betul. Kenapa? Karena lu reach-nya udah kesana. Rizky udah kesana. Lu waktu pada saat itu, gua ngelihatnya this is the best way for me to deliver my message gitu. Yeah, but you're the first person dari semua You're dari so kind. seriously dari banyak orang yang I try, dari pejabat-pejabat. Gua berarti mesti datang lagi ke sana. Harus bro, dari pejabat-pejabat, you're the first person who say yes, come. Thank you. Jadi I'm really thank you to you. I really appreciate it. Karena tipping point-nya begitu Sandiaga Uno ada di sana, harusnya orang lain juga ngelihat pada saat itu. Thank you bro. Gue tersanjung, gue senang banget diajak keliling pakai Tesla. Gue nggak punya Tesla, sayangnya di sini. Dan for your information, Nissan just closed the factory di sini. No way. Yes way. No. Tapi ya Nissan dan ya it's bad. It's your company. Yeah, it's You close it. Sorry, you close it. Why? Nggak bisa udah, nggak kuat udah. Nggak bisa lagi lah berhadapan dengan keadaan seperti ini. But you try Pak kemarin. Yeah, we tried. We put money, we open outlets, tapi ya, it's very difficult. Ya, who buy car Pak sekarang Pak? Yeah. So, guys, terima kasih sudah bersama saya dan Deddy Corbuzier. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tetap di Open for Business bersama Sandiaga Uno. Thank you so much. Yes. You are the first ever. This is very historical. Thank you very Let's much. open our mind, open our own business. Dan jangan lupa subscribe.